Kali ini kita akan melakukan perbincangan yang membahas tentang salah satu gangguan jiwa. Apa sih itu OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Dan bagaimana definisi yang berada di masyarakat, juga penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin bisa saja kita mulai bagi narasumber untuk memberikan pendapatnya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sebelum itu. Pertanyaan yang pertama, mungkin pendapat dari narasumber, apa sih opini-opini yang beredar luas, yang beredar di masyarakat atau orang awam yang mereka ketahui tentang gangguan OCD? Barang-barangnya atau menyusunnya seperti yang mereka inginkan dari besar ke kecil atau mengurutkan warna barangnya, itu akan dianggap OCD oleh sebagian umum. Tapi kemungkinan besar itu bukanlah OCD. Memang masih banyak salah kaprah yang beredar di masyarakat umum tentang OCD. Ya, lalu jika begitu, apa definisi sebenarnya tentang apa itu OCD dan gejala apa yang dimiliki oleh seorang penyandang OCD? Iya, contoh mudah untuk menggambarkan definisi yang sebenarnya dari OCD itu kurang lebih seperti jika Anda membayangkan Anda dan teman Anda berdiri di sebuah tepi jurang, kalian melihat ke bawah dan menyadari betapa tingginya jurang tersebut. Lalu kemudian entah dari mana Anda berpikir hanya dengan sedikit dorongan saja aku bisa membunuh orang ini. Nyawanya berada di tanganku. Namun kemudian Anda tersadar dan menertawakan kegilaan dari pikiran Anda sendiri dan melanjutkan hidup Anda. Inilah respon orang normal ketika menghadapi pikiran tersebut. Tetapi berbeda dengan penyandang OCD yang dipikirkannya. OCD juga memiliki pikiran tersebut. Seperti itu juga. Namun, mereka tidak bisa sekedar mengabaikannya. Dan itu yang dinamakan obsesi. Mungkin mereka akan melakukan overthinking dan terus berpikir mungkin kejadian tersebut dapat terjadi atau mengkhawatirkan dirinya, seorang pembunuh atau seorang pembunuh. Dan juga contoh lainnya, seorang yang terobsesi pada kebersihan akan mengkhawatirkan dirinya jika terkena kotoran, maka ia akan terkena penyakit yang mematikan atau sebuah virus, infeksi bakteri dan semacamnya. Maka obsesi tersebut menimbulkan yang namanya Apa itu yang dimaksud kompulsif? kompulsif. Pada dasarnya adalah kegiatan repetitif yang bertujuan untuk mengalihkan pikiran penyandang OCD dari obsesinya. Kompulsif yang paling umum terjadi adalah mencuci tangan berulang kali dan mengecek pintu apakah sudah terkunci atau belum. Perlu diingat, pada penderita OCD, kegiatan kompulsif ini dapat dilakukan hingga belasan kali atau puluhan kali dan berbeda dengan kebanyakan orang yang melakukan kegiatan kompulsif lainnya. Yang menderita OCD lakukan ini tanpa adanya tujuan murni karena terpaksa dari apa yang mereka pikirkan, karena kecemasannya. Contoh lain dari kompulsif yang dilakukan ini dari seorang penyandang OCD juga bisa timbul dalam bentuk penghindaran. Contoh penyandang OCD dengan obsesi kotoran akan selalu menghindari apa saja yang membuat dirinya kotor, baik dalam menerima uang dari seseorang yang akan dibersihkan terlebih dahulu atau setelah berjabat tangan
dengan seseorang dan langsung membersihkannya di saat itu juga. Apa saja penyebab-penyebab kemungkinan orang bisa terkena OCD? Penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun penelitian telah menemukan bahwa faktor genetik bisa meningkatkan faktor resiko timbulnya OCD. Namun uniknya, OCD juga dapat timbul akibat infeksi bakteri, yaitu infeksi bakteri Streptococcus. Kondisi ini hanya timbul pada anak-anak. Namun, belum diketahui secara pasti apakah infeksi tersebut yang menyebabkan OCD atau memicu gejala OCD pada anak-anak yang sudah memilikinya terlebih dahulu. Bagaimana OCD bisa diatasi bagi penderitanya? OCD bersifat kronis bagi penderitanya. Namun dengan melakukan terapi dan pengobatan yang sesuai, OCD dapat mengatasi kondisinya dengan lebih baik dan menjalani hidup tanpa banyak gangguan. Namun, terkadang kebanyakan orang-orang yang menderita OCD tidak menyadarinya. Jika ia menyadarinya, biasanya mereka enggan untuk pergi berobat atau mencari perawatan. Karena di luar sana, OCD dianggap remeh oleh orang-orang dan bukan sesuatu yang serius. Mereka, orang-orang awam, hanya menganggap penderita OCD hanya merasa sekedar tidak nyaman dengan suatu kondisi yang ia miliki. Ya, jadi kesimpulannya adalah harus adanya perubahan sikap orang-orang kepada para penyandang OCD. Apa yang dialami penyandang OCD tidaklah terlihat serius. Bukan berarti hal tersebut tidak nyata bagi mereka. Mereka haruslah mendapatkan pertolongan dari kita yang menyadarinya.